Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zakia Aldayo, NIM 200423110, dalam mata kuliah Pengembangan Organisasi yang diampu oleh Bapak I.E. Permana, STMT, di mana saya akan mempresentasikan tentang jenis-jenis intervensi teknikal dalam pengembangan organisasi yang meliputi pengembangan tim kerja, sistem sosio-teknikal, peningkatan mutu kekaryaan. Yang pertama, intervensi teknikal dalam pengembangan organisasi. Intervensi sebagai seperangkat tindakan yang direncanakan dan bertujuan untuk membantu organisasi dalam peningkatan efektivitas organisasi. Yang kedua, intervensi merupakan serangkaian kegiatan untuk menetapkan cara-cara apakah yang patut digunakan untuk merencanakan perbaikan berdasarkan masalah yang ditemukan dalam proses diagnosis dan pemberian umpan balik. Berikutnya, intervensi proses, pendekatan, jenis intervensi dan tahapan pengembangan organisasi. Yang pertama, intervensi proses, pendekatan yang dilakukan melalui perubahan proses kerja yang terkait langsung dengan aspek manusia, baik secara individu, antar individu, kelompok, maupun tingkat organisasi secara keseluruhan. Misalnya, mengembangkan sistem pertemuan reguler, sistem bantuan konsultan, dan bimbingan atau konseling. Intervensi teknostruktural, pendekatan yang dilakukan melalui kombinasi perubahan teknologi dan struktur organisasi seperti upaya restrukturasi organisasi, hubungan industri, serta rancangan bidang uraian kerja sesuai proses bisnis. Berikutnya, intervensi manajemen sumber daya manusia, pendekatan yang dilakukan melalui perubahan sistem manajemen kinerja dan pengembangan karir. Berikutnya, intervensi strategis, pendekatan yang dilakukan melalui perubahan strategi bisnis dalam menghadapi perubahan lingkungan dan persaingan bisnis melalui berbagai upaya seperti akuisisi, merger, kolaborasi, dan kemitraan serta transformasi organisasi. Teknik pengembangan organisasi yang pertama, sensitivity training merupakan teknik pengembangan organisasi yang pertama diperkenalkan dan yang paling sering digunakan. Yang kedua, team building adalah pendekatan yang bertujuan memperdalam efektivitas serta kepuasan setiap individu dalam kelompok kerjanya. Yang ketiga, survei feedback. Dalam teknik survei ini, setiap peserta diminta menjawab kuesioner yang dimaksud untuk mengukur persepsi serta sikap mereka. Berikutnya, TA. Teknik ini berkonsentrasi pada gaya komunikasi antar individu. Berikutnya, intergroup aktivitas. Fokus dalam teknik intergroup aktivitas adalah peningkatan hubungan baik antar kelompok. Berikutnya, proses consultation. Dalam proses konsultasi, konsultan pengembangan organisasi mengamati komunikasi, pola pengambilan keputusan, gaya kepemimpinan, kerjasama, dan pemecahan konflik kepemimpinan dalam setiap unit organisasi. Yang berikutnya, third making. Dalam penerapan teknik ini, konsultan pengembangan organisasi berperan sebagai pihak ketiga yang memanfaatkan berbagai cara memenuhi sengketa. Peningkatan mutu kekaryaan dalam pengembangan organisasi. Integrasi mutu hidup kekaryaan atau KWL dengan produktivitas. Peningkatan mutu hidup kekayaan merupakan hal yang sangat penting. Hal ini bisa dilakukan melalui penyediaan yang simpatik, pekerjaan yang menarik dan menantang, mendukung manajemen puncak, iklim saling mempercayai, dan kondisi fisik pekerjaan yang kondusif sebagai peningkatan produktivitas. Manajemen sangat berkepentingan dalam hal ini. Sekian presentasi dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.